mata kuliah ini yang diampu oleh saya dan Bu Dr. Nini kalau tidak salah. Nah, di sini pasti ada tugas-tugas, kemudian tugasnya pasti pada level berpikir tingkat tinggi ya, Bapak sekalian ya, terutama level C6. Nah, pasti akan banyak tugas untuk ya itu tadi menganalisis, mengevaluasi, dan pasti akan diminta untuk membuat sesuatu atau meng-create sesuatu. Kalau di sini ya pastinya adalah meng-create tergantung dosen masing-masing. Oke, ini satu-satunya, kemudian ada yang masuk ini. Kemudian oke, kita masuk di sini. Jadi oke, Bapak Ibu sekalian, kita pertemuan awal ini kita awali dengan pengantar ataupun kajian kurikulum dan pembelajaran IPS gitu. Nanti kalau misalnya kita berdiskusi sambil ini Bu ya, sambil saya menerangkan, nanti kalau perlu diskusi nanti saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, nanti silakan direspon. Oke, pertama kita lihat dulu pengertiannya ya, kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk memperoleh ijazah. Ini secara sederhana, sangat sederhana seperti itu. Namun di sisi lain, di situ juga terdapat selain mata pelajaran juga organisasi mata pelajarannya, kemudian aktivitas dan pengalaman, dan kemudian juga bagaimana penilaian standar-standar itu dilakukan. Kemudian kurikulum adalah semua yang diajarkan di institusi pendidikan, sekolah mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan baik di sekolah maupun di luar sekolah yang diarahkan oleh sekolah. Sekolah mata kuliah yang disusun secara resmi dan sistematis yang merupakan prasyarat untuk sertifikasi. Ini macam-macam definisi kurikulum Bapak Ibu ya. Kemudian sebelum ke situ mungkin Bapak Ibu sekalian pernah tidak melihat dokumen kurikulum sekolah masing-masing? Nah, kita diskusi aja. Sudah, Pak. Pernah Bu Eti pernah melihat dokumen kurikulum di sekolahnya? Iya, Pak. Ya, itu Bu Eti ikut menyusunnya atau tidak? Bapak. Sebagian kecil, Bapak. Ya, mungkin Bu Eti bisa menceritakan isinya apa saja Bu di dokumen kurikulum itu. Di sekolah mana Bu Eti? SDN Pisang Candi 4. Ya, di SD. Oke, Bu Eti mungkin bisa diceritakan dokumen, karena belajar kurikulum tanpa pernah melihat atau menyentuh langsung ya dokumen dan isinya itu nanti seperti mengawang gitu. Oke, Bu Eti coba diceritakan dokumen kurikulum di SD-nya itu komponennya itu apa saja di dalamnya gitu. Di dalam kurikulum itu ada visi, misi, tujuan dari sekolah, kemudian juga ada struktur pembelajaran, maksudnya setiap mata pelajaran itu jumlah jamnya berapa, lokasi waktunya berapa dalam satu minggu, satu semester, bahkan dalam satu tahun. Kemudian juga bagaimana cara mencapainya. Terus di dalamnya juga ada contoh RPP, ada juga CP, TP, dan sebagainya. Mungkin itu secara singkat saja. Ngaten Bapak. Ya, begitu ya. Oke, ya pokoknya Bapak Ibu sekalian harus tahu dokumen kurikulum di sekolah masing-masing ya, karena nanti yang itu yang akan
ditelaah gitu ya. Ditelaah itu ya apakah dokumen itu sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai. Apakah intinya dokumen kurikulum di sekolah itu sebenarnya sudah benar atau belum gitu ya, atau asal ada gitu ya, kan ada tidak memungkiri bahwa dokumen-dokumen itu terkadang ya pertama ada dulu gitu ya. Benar enggaknya tergantung konteksnya mau digunakan untuk apa misalnya. Terus kemudian juga kadang itu dokumen kurikulum ini kan panduan seharusnya semua kegiatan di sekolah baik di dalam di luar sekolah itu ya menjalankan dokumen itu. Nah, jangan sampai ada pembelajaran yang gurunya itu sama sekali tidak tahu isi dokumen kurikulum itu, sehingga tak terarah pembelajarannya. Harusnya capaian pembelajarannya itu levelnya berapa, kemudian bagaimana diajarkan, bagaimana materi harus dikembangkan, bagaimana penilaian itu dilakukan, dan lain-lain ya. Itu jangan sampai terjadi kita itu mengajar di luar kurikulum ya. Di luar kurikulum itu nggak patuh pada kurikulum, atau sama sekali nggak mengetahui isi kurikulum gitu ya. Taunya RPP tapi nggak tahu dokumen kurikulum, padahal RPP itu ya memang berasal dari turunan dari kurikulum, termasuk buku semuanya pokoknya yang ada di sekolah itu, di dalam kelas, di luar kelas, semua kegiatan aktivitas apa yang diajarkan, apa yang dinilai dan penilaian itu harus sesuai dengan dokumen kurikulum. Kalau tidak, akibatnya ya itu tadi, akibatnya adalah kurikulum ini kan petunjuk jalan ya. Kalau tidak mengikuti itu ya nanti siswanya tidak sampai tujuan, tersesat ya karena tidak sesuai kurikulum mengajarnya. Misalnya kurikulum minta model belajarnya apa gitu misalnya. Tapi kurikulum sekolah sendiri juga harus sesuai dengan kurikulum panduan kurikulum nasional gitu ya. Nah, tidak boleh membuat sendiri tanpa mengikuti panduan dari nasional itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena hari ini nanti tugasnya adalah berhubungan dengan dokumen kurikulum Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan PowerPoint-nya. Nah, ya kurikulum itu definisinya macam-macam, nanti Bapak Ibu akan tidak perlu didefinisikan, yang penting Bapak Ibu harus tahu dokumen kurikulum sekolah masing-masing. Kalau bentuknya di print hard ya harus pernah memegangnya dan membukanya dari awal sampai akhir. Nah, itu wajib bagi guru mengetahui itu. Bukan hanya kepala sekolah ataupun waka kurikulumnya ya yang boleh memegang dokumen itu, tapi wajib semua guru harus pernah memegang dokumen itu dan membaca di dalamnya, karena kurikulum itu sangat berhubungan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga akan aneh ketika yang ngajar di kelas itu gurunya, tapi guru itu tidak mengetahui dokumen kurikulum dan isinya. Yang mengetahui malah kepala sekolahnya, padahal kepala sekolah mungkin tidak ngajar di sekelas gitu ya. Tuh. Oke, kenapa guru wajib mengetahui dokumen kurikulum dan hukumnya? Pertama adalah kurikulum itu berhubungan dengan pembelajaran, karena kurikulum adalah segala hal yang diajarkan. Jadi segala hal yang diajarkan, program, rencana, dan isi pelajaran. Itu kurikulum, kaitannya dengan pembelajaran. Jadi segala yang diajarkan, program, rencana, dan isi pelajaran itu ada di kurikulum. Intinya materi dan bagaimana materi itu materinya dan bagaimana materi itu diajarkan dan dievaluasi itu sudah ada di kurikulum, segala hal itu gitu. Lalu pembelajaran atau instruction adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu. Jadi bagaimana menyampaikan
isi dari kurikulum melalui metode tindakan belajar dan presentasi. Ini maksudnya contohnya. Di sisi lain, bagaimana pembelajaran itu sebenarnya juga sudah ada pakemnya di kurikulum ya. Jadi sangat tidak diperbolehkan harusnya mengajar dan membelajarkan siswa di luar pakem di kurikulum. Tapi kembali lagi tadi, kurikulum sekolah juga harus mengikuti kurikulum nasional gitu. Jadi pengembang kurikulum di sekolah itu sebaiknya juga sangat memahami betul apa yang diminta kurikulum dan negara Indonesia ini terkait pendidikan di level masing-masing, sehingga tidak salah dalam mengembangkan kurikulum. Karena sekali ada kekeliruan dalam mengembangkan kurikulum, nanti gurunya ikut keliru, siswanya akan tidak nyampe tujuan kalau itu berupa tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan untuk menjadikan siswa belajar. Nah, karena dengan seperti itu siswa belajar itu. Nah, siswa kita mungkin ini Bapak Ibu ya, kita perlu telaah lagi yang dikatakan dengan siswa belajar gitu ya. Nah, itu siswa belajar. Nah, siswa belajar jika segala hal yang dipelajari bermakna dan pembelajarannya membermaknakan segala hal yang diajarkan. Jadi siswa itu ketika seseorang atau siswa individu itu ketika mengikuti suatu proses belajar mengajar di kelas itu belum tentu dia itu belajar. Nah, itu dia itu belajar. Atau mungkin orang membaca itu belum tentu juga dikatakan sudah belajar. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian ya, sekarang kita berdiskusi lagi. Menurut Bapak Ibu sekalian, seseorang dikatakan sudah belajar itu jika bagaimana? Monggo, Bapak Ibu yang mau berpendapat ya. Seseorang dikatakan sudah belajar itu bagaimana? Tuh. Monggo, Bapak Ibu. Kita diskusi dulu. Kita tanya. Tidak bosan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian mengetahui siswanya sudah belajar? Gitu aja pertanyaannya. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Ya, menurut saya seseorang itu bisa dikatakan sudah belajar kalau setelah proses pembelajaran itu kayak ada perubahan gitu dalam dirinya. Misalnya gimana? Misalnya itu yang tadi tidak tahu jadi tahu, terus yang awalnya tidak bisa jadi bisa, terus cara berpikirnya jadi lebih paham tentang materi yang dipelajari atau sesuatu hal yang dipelajari seperti itu. Jadi belajar itu tidak hanya soal menghafal materi, tapi juga lebih ke perubahan atau perubahan dalam pengetahuan yang ada di dirinya, atau juga perubahan sikap ataupun juga bisa perubahan keterampilan seperti itu. Misalnya setelah dijelaskan suatu materi, siswa itu jadi bisa menjelaskan kembali dengan misalnya kata-katanya sendiri atau bisa menerapkan apa yang dipelajarinya seperti itu. Nah, itu bisa jadi tanda kalau dia itu sudah belajar karena ada perkembangan atau perubahan. Intinya ada perubahan dibandingkan sebelum dia belajar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu yang lainnya. Bu Fitri Juni mungkin mau berpendapat. Ya, silakan Bu Fitri.
Nggak ada suaranya Bu ya? Di mute apa? Di unmute dulu. Iya. Dia ada gangguan. Ya, makasih Pak. Apabila pembelajaran itu dianggap berhasil, apabila sudah ada perubahan sikap pada anak, kemudian ada pemahaman yang tadinya mereka tidak memahami sesuatu menjadi paham, dan adanya perubahan tingkah laku biasanya melalui satu uji coba atau tes Pak, demikian. Ya, jadi sama ya Pak Ilham dan Bu Fitri, ada perubahan perilaku ya, baik itu dalam hal kognisi, afeksi ataupun kompetensi psikomotoriknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua perubahan itu dapat dikatakan sebagai belajar, atau perubahan seperti apa yang baru dikatakan sebagai belajar itu? Karena semua perubahan itu belum tentu itu belajar gitu ya. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana belajar, seorang dikatakan sudah belajar itu kalau terjadi perubahan, singkatnya ya perubahan perilaku gitu ya, dan perilaku. Nah, namun di sisi lain tidak cukup hanya perubahan perilaku itu saja, tapi perubahannya itu seperti apa gitu ya. Perubahan itu sifatnya harus seperti apa. Misalnya berubah hari ini besok sudah lupa, itu apakah dikatakan belajar gitu ya. Menurut Bapak Ibu gimana? Misalnya siswanya diajar hari ini kan, kemudian ya dia berubah pengetahuannya, tapi 2 hari lagi atau pertemuan seminggu kemudian ketika nyampe ya pokoknya ketemu lagi gitu ya, ternyata siswanya itu lupa gitu ya dengan apa yang diketahui di pelajaran di pertemuan sebelumnya. Apakah perubahan seperti itu dikatakan sudah belajar itu menurut Bapak Ibu sekalian? Gimana? Izin menjawab Pak. Ya, silakan Pak Ilham, kemudian nanti Bu Eti. Ya menurut saya kan sesuai dengan kata Bapak tadi, perubahan tidak semua perubahan itu bisa disebut sebagai belajar. Itu saya setuju. Yang bisa dikatakan belajar itu biasanya perubahan yang terjadi karena seseorang itu mengalami proses belajar atau mendapatkan pengalaman atau perubahan yang sifatnya itu menurut saya itu cukup menetap seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya itu misalnya yang awalnya itu tidak paham materi, setelah dijelaskan materi tersebut itu jadi paham seperti itu, atau yang awalnya tidak bisa mengerjakan soal, akhirnya setelah dia belajar itu bisa mengerjakan soal. Nah, perubahan seperti itu yang bisa dibilang sebagai perubahan belajar. Terus tapi ada juga menurut saya perubahan yang bukan karena belajar. Misalnya apa? Misalnya seseorang itu misalnya seseorang itu lelah, terus mengantuk, lapar, atau perubahan karena faktor usia seperti itu. Itu memang perubahan, tapi bukan karena proses belajar. Jadi intinya itu perubahan yang bisa disebut belajar itu perubahan yang terjadi karena pengalaman atau latihan seperti itu, dan biasanya membuat pengalaman dan latihan itu biasanya membuat dilalui melalui sikap, pengetahuan, keterampilan seorang yang berkembang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, paham. Bu Eti. Di unmute dulu, Bu. Audionya di unmute, audionya. Maaf Bapak, saya pada dasarnya sependapat dengan Mas Ilham, yaitu pada saat belajar, dikatakan belajar itu jika ada perubahan tingkah laku. Kemudian juga
dalam belajar itu ada perubahan fungsional, dalam artian di sini itu belajar itu bisa diterapkan dan bahkan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan dalam belajar itu melalui sebuah proses, Bapak. Jadi ada gaya belajar tertentu yang dipakai oleh seseorang. Bisa berupa visual, auditorial, audiovisual maupun kinestetik. Begitu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti Pak Ilyas, silakan. Ya Pak, izin menyampaikan Pak. Kalau menurut saya sih secara teori masih bisa disebut belajar, cuma kurang hasilnya kurang kuat karena kan dalam proses belajar itu kan ada penerimaan informasi, ada pemahaman, ada penyimpanan memori, dan ketika lupa itu ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin penyimpanannya kurang belum jangka panjang, terus mungkin kurangnya latihan, atau mungkin juga penyampaiannya kurang bermakna bagi siswa. Mungkin seperti itu menurut saya, Pak. Oke, ya terima kasih. Ya, jadi memang belajar itu perubahan tingkah laku ya, perubahan perilaku, entah kognisi afektif, psikomotorik atau kompetensi lainnya. Namun perubahan melalui proses pengalaman belajar. Tidak mungkin orang itu diam tiba-tiba dapat pengetahuan gitu ya, kecuali bertapa. Ya, pasti ada pengalaman ya, ada proses pengalaman belajarnya. Hanya saja itu tadi ya, perubahan itu sudah tepat sekali yang disampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Perubahan itu haruslah sifatnya relatif permanen gitu ya, harus relatif permanen, atau tadi dikatakan menetap gitu ya, relatif permanen atau menetap. Terus kemudian juga betul tadi ya, bahwa itu harus dapat diterapkan atau diimplementasikan ya. Terus kemudian sehingga itu nanti yang akan sampai pada yang diharapkan Pak Ilyas ya, itu akan nyampe masuk pada memori jangka panjangnya gitu ya, memori jangka panjang. Jadi belajar itu ya, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita definisikan ulang bahwa belajar itu secara umum diketahui sebagai memang perubahan tingkah laku melalui konstruksi pengalaman ya. Hanya saja perubahan itu haruslah bersifat tetap atau relatif permanen gitu ya, tetap relatif permanen, dapat diterapkan dan juga dapat tersimpan dalam memori jangka panjang seseorang gitu ya. Nah, kalau tidak nyampe memori jangka panjang ya akibatnya lupa. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, itu. Nah, kita sepakati bahwa belajar itu harus seperti itu. Kalau siswanya belum seperti itu, berarti siswa-siswanya itu belum belajar ya. Termasuk kita sendiri, kalau kita membaca kok belum mengalami perubahan pengetahuan yang sifatnya relatif tetap, dapat menerapkan dan tersimpan di memori jangka panjang kita, ya kita belum dikatakan belajar ya. Belum dikatakan belajar. Apalagi di era AI ya, kita akses informasi diketik di ChatGPT sudah pertanyaan kita baca enggak tanpa melalui proses belajar, ya pasti besok lupa ya, besok atau enggak usah besok, beberapa jam itu kita lupa karena memang itu bukan belajar ya, kita hanya membaca dan mengomongkan membaca dan meneruskan saja apa yang ada di siswa kita mungkin ya, yang ada di ChatGPT, tanpa ada pemrosesan tadi, pemrosesan yang mengakuisisi pengetahuan itu menjadi pengetahuan seseorang tersimpan dalam otak ya, dan sehingga mampu minimal dia mampu menjelaskan kembali dengan bahasa yang berbeda. Nah, proses ini kan proses belajar. Nah, masalahnya proses belajar itu melibatkan proses
proses berpikir, proses mengalami, macam-macam proses yang itu perlu untuk usaha gitu ya. Intinya perlu usaha. Perlu waktu, usaha dengan kecepatan masing-masing sesuai gaya belajar mungkin ya. Nah, di era seperti ini itu terlewati proses itu Bapak ya. Yang ada lewat AI langsung muncul tanpa ada proses itu. Sehingga yang terjadi adalah budaya instan ya. Nah, budaya instan itu menjauhkan seseorang dari belajar sebenarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga penggunaan teknologi itu juga harus dibarengi kesadaran, apalagi kita sebagai pendidik ya, bahwa ketika siswa hanya mengakses internet atau ChatGPT atau apapun, kemudian tanpa melalui proses itu tadi ya, proses mengakuisisi, langsung dia ucapkan itu bukan belajar itu ya. Itu pertama itu dulu, sehingga kita perlu menyadari betul bahwa belajar itu ada proses yang memang harus dilalui seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang sifatnya relatif tetap, kemudian dapat diterapkan dan tersimpan di memori jangka panjang. Nah, di sisi lain bukan, kalau misalnya siswa, dalam konteks siswa itu juga bukan karena salah siswanya gitu ya, bukan karena salah siswanya, tapi siswa itu kan mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Nah, jadi bagaimana siswa belajar itu sangat tergantung pada bagaimana guru mengajar. Oleh sebab itu maka memang perkara belajar dan mengajar ini kemudian disebut instruksi atau pembelajaran ini bukan perkara yang simple ya, bukan perkara menguasai materi terus kemudian besok mencerita panjang lebar atau membuat media yang bagus gitu ya melalui Canva terus besok diajarkan atau menguasai teknologi kemudian besok mengajar dengan teknologi, bukan hanya perkara itu, karena itu belum tentu membuat siswa itu belajar. Nah, yang terpenting adalah siswa itu belajar jika segala hal yang dipelajari, ini dipelajari ya, siswa itu belajar jika hal yang dipelajari itu bermakna, ya, bermakna. Jadi isi kurikulum itu bermakna bagi siswa, ya, bermakna. Jadi kalau tidak bermakna ya nggak akan disimpan dalam memori jangka panjang kalau menurut teori otak manusia gitu ya. Kalau nggak bermakna, ya siswa nggak akan tertarik untuk termotivasi dan tertarik atau berminat untuk melajarinya, karena itu tidak ada hubungannya dengan dunianya dia sama sekali misalnya. Kalau nggak bermakna, dalam artian bermakna di sini juga kalau tidak dapat diterapkan materi itu yang dipelajari, ya dia tidak akan belajar. Kemudian juga kalau terlalu mudah ya siswa juga akan bosan. Terlalu sulit siswa nggak termotivasi. Jadi memang pembelajaran itu perkara yang perlu desain yang matang, perencanaan yang matang. Makanya kita itu harus menyusun RPP, kalau itu modul ajar ya harus modul ajarnya bagus dulu baru ngajar itu. Jangan sampai ngajar ternyata nggak ada modul ajarnya, atau nggak nyusun modul ajarnya asal-asalan kemudian ngajar misalnya. Nah, itu baru perencanaan, nanti belum pelaksanaannya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Jangan-jangan evaluasi yang diminta adalah penilaian yang bermakna. Penilaian yang bermakna itu ya yang autentik misalnya. Penilaian autentik itu seperti apa? Jangan-jangan kita tidak menerapkan itu dengan benar ya Bu ya. Kalau kita sudah ngomong dunia akademik ilmiah itu harus menerapkan dengan tepat atau dengan benar. Karena kalau menerapkan saja, misalnya melakukan penilaian asal menilai, itu juga nggak bagus, nggak benar ya. Harus menilai dengan benar, mengajar dengan benar.
merencanakan dengan benar gitu ya. Baru nanti kalau dengan benar itu sudah dilakukan semua, tapi ada apa ya namanya, ada sesuatu di luar perencanaan, baru nanti dengan bijak gitu ya. Nah, dengan bijak itu ya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya merencanakan pembelajaran yang sangat kontekstual berbasis AI, ternyata ketika mengajar terjadi hujan lebat sehingga nggak bisa melakukan pembelajaran di luar kelas yang menggunakan AI, ya sudah bukan berarti salah, tapi ya melakukan penyesuaian. Kemudian itu dikenal sebagai tergantung teknik dan taktik pembelajarannya itu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa siswa belajar itu jika segala hal yang dipelajari bermakna. Jadi dan pembelajarannya, nah berarti pembelajaran itu atau instruction atau guru mengajar itu harus mampu membermaknakan segala hal yang diajarkan, gitu ya. Jadi membuat kalau kita sempitkan atau sederhanakan, misalnya itu kita sebut materi. Siswa itu belajar jika materi yang dipelajarinya itu bermakna bagi siswa, bagi dia. Sehingga guru itu tugasnya pertama ya bagaimana membermaknakan materi itu. Membermaknakan materi itu berarti merancang suatu desain pembelajaran yang membuat materi itu bermakna, bukan bagi guru ya, tapi bermakna bagi siswa. Nanti siswa tinggal menangkap makna itu, dan ketika siswa sudah menangkap maknanya, baru siswa nanti akan membangun pengetahuannya. Nah, itu kemudian kita kenal sebagai konstruktivisme itu ya. Dia akan membangun dulu, tapi bermakna dulu itu. Sehingga premisnya adalah yang pertama, kurikulum berisi segala yang diajarkan. Pembelajaran itu untuk menjadikan siswa belajar. Kurikulum nyampe ke siswa melalui pembelajaran supaya siswa itu belajar itu ya, berkembang potensinya itu. Nah, siswa belajar itu jika materi atau kurikulumnya itu bermakna. Kurikulum itu bermakna jika guru mampu membermaknakan itu bagi siswa. Nah, ketika ini semua terjadi, ya berarti dari perspektif sekolah, ya sekolahnya itu sudah menjalankan kurikulum dengan tanda kutip, kurikulumnya juga sudah sesuai dengan standar nasional. Gurunya sudah membelajarkan siswanya patuh pada kurikulum, ya, dan siswanya sudah belajar, berarti dia sudah mampu menangkap makna yang dipelajari, mengkonstruksinya, sehingga itu kemudian menumbuh kembangkan potensinya. Itu Bapak Ibu ya, idealnya seperti itu dalam suatu rentetan kurikulum dan pembelajaran. Karena siswa itu berkembang potensinya tergantung pada pendidikan dan pembelajaran atau lingkungannya gitu ya. Lingkungan termasuk pendidikan pembelajaran. Potensi memang sudah ada dalam diri siswa, tapi bagaimana itu tumbuh subur dan berkembang dan berbuah ya tergantung bagaimana orang di sekitarnya, dalam konteks ini sekolah dan gurunya itu menumbuh kembangkan potensi itu. Karena ya seperti pohon buah, misalnya pohon apel ya, itu kan dari biji apel yang di dalamnya tersimpan potensi akar, pohon, batang, daun, dan buah apel. Dengan pendidikan yang baik, maka biji apel itu akan menjadi pohon yang berkualitas, menghasilkan apel yang berkualitas juga. Namun ketika lingkungan sekitarnya atau pendidikan dan pembelajarannya kurang baik, ya apel itu tetap akan tumbuh dan berkembang, tapi tidak maksimal, mungkin tidak berbuah misalnya gitu. Nah, padahal itu semua berasal dari biji apel. Ya, berarti biji apel itu menyimpan potensi.
berkembang maksimal atau tidaknya tergantung lingkungannya. Seperti halnya bayi, siswa ataupun kita juga punya potensi, cuma butuh bantuan pendidikan dan pembelajaran yang tepat untuk menumbuh kembangkan secara optimal. Nah, ini pentingnya setiap kita yang sudah memutuskan menjadi pendidik ya, untuk mengetahui keterkaitan kurikulum dan pembelajaran. Sehingga mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah menyentuh dokumen kurikulum sekolah, dan ya mulai sekarang coba disentuh, dibaca, kalau bisa dibaca dari awal sampai akhir, isinya seperti apa, supaya tidak salah jalan Bapak Ibu ya, karena itu penunjuk jalannya yaitu ya di sekolah itu. Tapi di sisi lain kalau Bapak Ibu sebagai maka kurikulum kepala sekolah ya, Bapak Ibu harus memastikan dokumen kurikulumnya ini benar, gitu ya, karena guru mengikuti dokumen kurikulum itu, kepala sekolah dan waka-wakanya itu menyusun dokumen kurikulum yang benar. Jangan sampai tidak benar dokumen kurikulumnya. Tuh, sehingga biasanya ada tinjauan kurikulum. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah ini ada bermakna, Bapak ya, bermakna. Menurut Bapak Ibu sekalian, kunci dari pembelajaran, belajar dan pembelajaran itu adalah kata kuncinya ya makna. Ya. Materinya bermakna, gurunya mampu bermaknakan materi itu sehingga belajarnya menjadi belajar bermakna. Kalau sudah bermakna ya pasti dia menyenangkan gitu ya, dan lain-lain itu mengikuti ini. Nah, belajar bermakna itu atau materi bermakna itu menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Ya, silakan kita diskusi lagi aja. Oke. Oke, belajar yang bermakna itu seperti apa? Kan? Ya, coba Mufid. Iya, Pak. Menurut saya pembelajaran yang bermakna itu siswa merasa pembelajaran itu bermanfaat bagi dirinya, merasa bermanfaat bagi dirinya dan juga memiliki hubungan atau kaitan dengan kehidupannya sehari-hari, Pak. Jadi memang merasa butuh gitu untuk kehidupannya sekarang dan akan datang. Begitu, Pak. Sederhana. Makasih. Ya, berarti bermanfaat dan terkait dengan kehidupan, terhubung dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ada yang lainnya, Bapak Ibu? Ya, Bu Fitri lagi. Terima kasih, Pak. Menurut saya anak-anak dapat menggali informasi-informasi yang mungkin belum mereka pahami atau mereka akan dapatkan di lapangan, kemudian dikaitkan dengan proses kehidupannya sehari-hari sehingga mereka bisa memaknai apa dari makna dari suatu permasalahan yang mereka temukan. Misalkan seorang anak mendapatkan atau terbentur pada suatu permasalahan, mereka tidak paham bagaimana untuk mencari solusinya, maka mereka mencari informasi atau menggali informasi-informasi dengan mencari sumber-sumber lain untuk mereka dapat memecahkan masalahnya. Saya kira itu menurut saya, Pak. Ya, baik Bu Fitri ya. Bermakna itu berarti pengetahuannya dapat diterapkan dengan memecahkan suatu kemudian saya silakan tambahkan. Terus nanti Ya, Pak. Bu Mariana. Kalau menurut saya tuh proses belajar itu ketika kita siswa itu bisa menghubungkan materi baru
dengan materi yang sudah dimiliki, Pak. Jadi materi itu benar-benar bisa dipahami, bukan hanya sekedar dihafal. Itu mesti menurut saya sih kalau bermakna itu, Pak. Ya, dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa gitu, ada keterkaitan gitu, tidak lepas Ya. sekali. Ya, Bu siapa nih, Mariana? Baik Pak, kalau menurut saya itu belajar yang bermakna itu adalah proses di mana informasi baru itu dihubungkan secara substansial dengan pengetahuan yang sudah ada. Misalnya contoh sederhananya itu, siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami dan mengaitkan pelajaran baru dengan apa yang sudah mereka ketahui dan alami. Itu saja. Ya, oke, Bapak Ibu ya sudah tepat, sudah tepat itu ya, sudah tepat. Jadi belajar bermakna itu yang pertama memang materi yang dipelajari itu tidak boleh lepas ya, tidak boleh terlepas dari konteks kehidupan siswa, itu pertama. Tidak boleh lepas dari konteks kehidupan siswa. Bahkan kita harus mencari dulu konteks materi apapun ya, misalnya permasalahan sosial. Tadi Bu Fitri mengatakan bahwa memecahkan masalah ya. Di masalahnya juga harus seperti kata Pak Ilyas tadi dan Mbak Mariana Bule, harus terkait dengan pertama dengan lingkungan pribadi siswa, lingkungan sosialnya, dan lingkungan wilayahnya. Itu dulu yang dicari. Misalnya konteks sosial, belajar kemiskinan ya, pelajari kemiskinan yang terjadi di konteks sekitar siswa, bukan tiba-tiba kemiskinan di misalnya siswa itu belajar di Kota Malang ya, dengan topik kemiskinan, bukan terus yang dipelajari kemiskinan, teori kemiskinan dan lain-lain, contohnya permasalahan kemiskinan di Indonesia, di Jakarta gitu ya, padahal siswanya di Kota Malang. Hendaknya di sekitar siswa dulu, yang itu sekitar siswa gitu ya. Apapun materinya, boleh, biasanya bisa konteks dulu baru ditarik ke dunia teori, atau dunia teori dulu baru dikontekstualkan. Nah, pertama itu belajar bermakna itu memang betul ya, dari Bapak Ibu sekalian tadi, terkait dengan dunia siswa, harus terkait, terhubung. Ada kata kunci yaitu bermakna, itu berarti terhubung dengan berbagai macam konteks, terutama konteks pribadi, sosial, dan lingkungan siswa. Tuh. Yang berikutnya, selain terhubung juga tadi yang disampaikan Pak Ilyas ya, itu harus merupakan bangunan ya. Namanya kan paradigmanya kan konstruktivisme ya. Harus siswa disuruh membangun pengetahuannya sendiri, bukan mentransfer, bukan kita mentransfer pengetahuan ke siswa. Tidak bisa itu ya. Kalau transfer barang, transfer uang itu bisa. Tapi kalau transfer ilmu, transfer pengetahuan itu tidak bisa. Bisanya itu siswa diajak atau difasilitasi untuk membangun pengetahuannya sendiri. Nah, untuk membangun itu kan harus di atas fondasi. Ya, nggak mungkin membangun rumah tanpa fondasi, bisa tapi roboh nanti. Nah, fondasinya ya pengetahuan sebelumnya, itu namanya konstruktivisme. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul siswa itu dipastikan membangun pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki, ya, baik di pribadinya, pengetahuan umum yang dia peroleh dari lingkungan di luar sekolah, ataupun pengetahuan yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ataupun tingkatan-tingkatan sebelumnya. Di situ bangunan fondasinya. Nah, baru di atasnya siswa itu mengkonstruk, membangun itu. Nah, itu konstruktivisme. Nah, sehingga guru ya sebagai fasilitator akhirnya gitu ya, memfasilitasi hal-hal tersebut. Nah, belajar bermakna itu berarti
apa yang dipelajari siswa itu memiliki arti penting bagi siswa itu. Nah, arti penting itu bagaimana caranya ya? Sekarang tadi kan belajar bermakna. Sekarang menurut Bapak Ibu, bagaimana caranya membuat pelajaran itu memiliki arti penting bagi siswa gitu ya. Bagaimana caranya? Itu tadi yang kemudian dalam slide tadi dikatakan ya pembelajaran ya guru harus mampu membermaknakan materi itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengajar supaya materi itu bermakna atau memiliki arti penting bagi siswa itu. Tadi dikatakan sudah banyak yang dikatakan ya. Mungkin ada satu lagi kata kunci tentang belajar itu supaya bermakna yang harus ditemukan ya oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama, dia punya arti penting. Yang kedua adalah apa menurut Bapak Ibu ya? Supaya materi itu bermakna, pembelajaran itu harus banyak apa gitu ya. Apa ceramah saja gitu ya. Nanti kan sudah didefinisikan macam-macam. Belajar itu seperti ini, dikatakan belajar jika gini, untuk itu harus bermakna. Terus bagaimana cara membermaknakan? Apakah sudah mengumpulkan permasalahan, konteks-konteks, terus kemudian ngajarnya di kelas hanya ceramah misalnya gitu ya. Apakah seperti itu atau bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan kita diskusikan lagi. Mungkin ada yang mau berpendapat? Saya mau, oh ya Pak Ilyas lagi lah. Monggo yang lainnya dulu. Kalau ya, menurut saya sih, yang lainnya silakan Pak Ilyas, nanti setelah itu Bu Dewi. Oh iya. Kalau menurut saya sih yang tadi itu Pak, ya menghubungkan materi dengan sehari-hari, terus mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, terus menggunakan contoh yang kontekstual atau nyata, terus memberikan kesempatan untuk menemukan pengetahuan baru, terus menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Mungkin itu cuma Pak, cara biar bermakna menurut saya sih Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Ilyas. Kita lanjutkan dulu Bu Dewi, silakan. Oke, Bapak, terima kasih. Kalau menurut saya bisa anak-anak, maksudnya pembelajaran bisa berpusat kepada anak. Jadi guru tidak hanya ceramah, tetapi melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Misalkan anak-anak diberi kesempatan untuk bertanya, bereksperimen, atau melakukan penyelidikan sendiri. Seperti itu, Bapak. Ya, Bu Dewi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjutkan dulu sebelum kita bahas, Pak Ilham, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin jawaban saya sama seperti Pak Ilyas tadi, yaitu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari ya. Yaitu menurut saya itu merupakan bisa bermakna bagi siswa atau yang bisa disebut dengan kontekstual seperti itu. Nah, seperti contohnya guru itu bisa menerapkan istilahnya kalau nggak salah itu CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah itu menurut saya bisa menjadi alternatif bagi guru untuk bisa menjadikan pembelajaran bisa bermakna seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Ya, oke, terima kasih ya Pak Ilham. Jadi memang sudah betul semua Pak Ibu ya, sudah betul semua. Tinggal kita perlu membuat kesimpulan ya, kesimpulan akhir dari yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah tepat ya, sudah tepat. Sehingga bermakna itu berarti sesuatu itu ya berarti yang dipelajari siswa itu memiliki arti penting ya bagi siswa itu dan juga teralami ya. Nah, ada dua kata kunci. Jadi bermakna itu berarti punya arti penting dan teralami oleh siswa. Jadi teralami itu ya siswa mengalami apa yang dipelajari gitu ya. Nah teralami itu berarti semakin banyak pengalaman yang diberikan
kepada siswa untuk mempelajari suatu materi, itu berarti semakin bermakna bagi siswa itu. Nah, pengalaman belajar itu macam-macam. Tadi terkait gaya belajar dan lain-lain. Gaya belajar itu memang ada yang, tapi semua orang itu memiliki semua gaya belajar itu. Nah, cuma dominan yang mana gitu ya. Sehingga semakin banyak pengalaman ya yang teralami oleh siswa dalam mempelajari materi itu, maka materi itu semakin bermakna. Nah, teralami ini salah satunya adalah ceramah. Ceramah itu juga pengalaman gitu ya. Tapi pengalaman seperti apa yang bagus ya, yang semakin banyak teralami gitu ya. Oh, ceramah tidak cukup, perlu tidak sekedar ceramah, perlu media video. Oh, videonya sendiri tidak cukup ya, perlu dipraktekkan, sehingga perlu eksperimen. Oh, tidak cukup, perlu diajak untuk langsung menemui fenomenanya ya. Perlu outdoor study. Pada akhirnya ya dialami. Misalnya siswa belajar menyelesaikan masalah sosial, ya diajak ke permasalahan sosial itu dan diajari. Kuncinya diajari Bapak Ibu ya, jangan dilepaskan. Misalnya pembelajaran bermaknanya adalah mengajak siswa menyelesaikan masalah nyata, tapi nggak diajari cara menyelesaikan masalah. Nah, itu juga kurang tepat Bapak Ibu ya. Jadi ketika tujuan pembelajarannya itu disusun dengan level tinggi, misalnya mampu menghasilkan solusi permasalahan fenomena sosial di lingkungan sekitar, ya siswa harus juga diajari caranya ya, cara menemukan masalah, cara mengeksplorasi masalah, cara menganalisis masalah, dan juga cara untuk menghasilkan solusi. Itu juga diajari. Setelah itu diajari, silakan dilepaskan ya Pak ya, nggak usah khawatir, dilepaskan, dipantau saja, nanti mereka akan mengkonstruk pengetahuan sendiri. Nah, sehingga itu tadi Bu ya, jadi bermakna itu pastikan Bapak Ibu itu atau kita sendiri bahwa materi yang dipelajari itu kita carikan konteks, keterkaitan dengan dunia siswa, sehingga itu memiliki arti penting. Dan ketika sudah ketemu bahan-bahan itu, pembelajaran prosesnya harus melibatkan banyak pengalaman. Nah, jangan hanya satu pengalaman, dan pengalaman itu pun ceramah gitu ya, sehingga pengalaman siswa hanya mendengar. Nah, siswa itu perlu mendengar, melihat, melakukan, ya, merefleksikan. Nah, baru dari situ belajar itu bermakna, kemudian siswa itu akan belajar gitu. Nah, nanti Pak Ilham mengatakan kontekstual ya, CTL. Ya, memang ada salah satu CTL itu tergantung ditempatkan di posisi apa gitu ya. Kalau CTL itu di level pendekatan harusnya ya. Kalau sudah kita bicara tentang bermakna, itu levelnya pendekatan, bukan. Mungkin ada model pembelajaran atau metode CTL itu ya, itu ada. Cuma CTL di sini, contextual teaching and learning, ini memang efektif untuk membermaknakan materi, tapi kita harus melihatnya dari sudut pendekatan ya, pendekatan kontekstual. Jadi di bawahnya macam-macam, mungkin ada di bawahnya ada berbagai strategi, model, metode. Yang penting adalah misalnya ketika strategi dan modelnya di bawah naungan pembelajaran kooperatif, ya kooperatifnya ini harus kontekstual gitu. Kalau di bawah naungan berbasis masalah, misalnya PBL, PJBL, studi kasus, ya harus PJBL, PBL-nya ini kontekstual gitu ya. Atau mungkin materi pembelajaran juga butuh materi, butuh media dan materinya harus dikembangkan melalui pendekatan yang kontekstual seperti itu. Jadi
Betul kata Pak Ilham, salah satunya melalui CTL sebagai pendekatan gitu ya, sebagai pendekatan. Karena ada kompleks itu CTL ya. Pendekatan itu di dalamnya juga memuat penilaian itu harus autentik ya. Kita ketahui bahwa kurikulum ini juga menuntut penilaian yang autentik gitu ya. Yang autentik itu ya yang memang betul-betul menilai siswa secara performanya ya, performanya. Tidak hanya kognisinya tapi juga sikapnya tapi juga perilakunya. Ya, tidak hanya tindakannya. Tindakan itu kan hanya hari ini, tapi perilaku itu terus-menerus gitu ya. Mungkin hari ini siswa bertindak baik, tapi seminggu berikutnya ternyata menjahili temannya atau mungkin kurang baik. Perilaku itu ya sekali baik dia akan baik terus ya. Autentik itu memastikan itu tadi gitu ya. Penilaian autentik itu seperti halnya apa ya? Belajar sabar itu tidak dinilai dari tes pilihan ganda tentang kesabaran, tapi ya dinilai dari bagaimana seseorang menghadapi situasi tertentu, apakah dia bersabar gitu ya. Karena bisa jadi kita misalnya belajar sabar mengerjakan pilihan ganda tentang tes kesabaran itu ya bisa bagus tinggi nilainya, tapi menghadapi situasi yang menuntut kesabaran kadang kita tidak sabar kan gitu ya, macet di jalan tidak sabar, suami atau istri ngambek kita nggak sabar misalnya gitu ya. Nah itu berarti secara kognisi kita bisa memahami kesabaran, tapi secara sikap dan perilaku belum. Itu penilaian yang tidak autentik. Autentik itu harus memang nyata bahwa seseorang sudah mampu memecahkan masalah, itu ya tidak hanya dalam teks tulisan tapi dalam skillnya juga seperti itu, dan perilakunya juga seperti itu. Sudah menguasai materi tertentu juga seperti itu, harus dinilai dari autentik, dan itu difasilitasi dalam CTL. Makanya salah satu landasan filosofis dari kurikulum di Indonesia itu adalah landasan kontekstual. Atau dalam apa ya, dalam istilah terkini mungkin ya saya juga membaca gitu ya Bapak ya dari berbagai sumber. Menurut saya menarik ketika ada istilah meaningful, joyful, dan apa satunya itu ya. Ini ada 3 itu. Apa Pak Ilyas itu? Kalau tidak salah ada meaningful, joyful, sama satunya kalau lupa saya itu. Bermakna itu Pak, yang terakhir Pak. Iya, pokoknya ada 3 itu Pak. Kalau menyenangkan apa gitu lupa. Full pokoknya meaningful, joyful, sama apa ya? Bapak Ibu coba yang Bu tadi, Bu siapa yang sudah mindful Pak. Apa? Mindful. Oh iya, mindful. Nah itu sebenarnya sudah sangat, kalau Bapak Ibu sekalian dalam sekali ngajar materi apapun, Bapak Ibu membuat pembelajaran materi dan pembelajarannya itu mindful, meaningful, dan joyful, itu sudah luar biasa gitu ya. Meaningfulnya ada, mindfulnya dia berarti berpikir, kemampuan berpikirnya itu levelnya high order thinking skill. Meaningfulnya itu tadi itu kita bahas, dia bermakna bagi dia. Terus kemudian joyfulnya tentu saja menyenangkan dengan berbagai macam tadi pengalaman, mungkin media ataupun sumber-sumber belajar yang menyenangkan. Nah itu sebenarnya 3 kata kunci yang kalau benar-benar dilakukan, dipahami dulu Bapak Ibu ya, karena kita nggak mungkin menerapkan 3 hal itu kalau belum memahami betul. Nah, memahami 3 hal itu dengan betul kalau kita memahami kurikulum, dokumen kurikulum itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai tugasnya ya Bapak Ibu ya, sebagai tugasnya ya materi hari ini sampai sini saja, karena kita ini mengantar dan masih mengantar hakikat kurikulum, landasan-landasannya, dan bagaimana keterkaitan kurikulum dengan pembelajaran, serta pentingnya bagi
seorang guru untuk memahami betul tentang kurikulum dan pentingnya bagi kepala sekolah dan wakilnya untuk memastikan kurikulumnya itu benar gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian di sini belum saya catat di PowerPoint, mungkin nanti ada yang salah satu yang mencatat ya. Oke, Bapak Ibu diminta untuk menelaah dokumen kurikulum sekolah masing-masing gitu ya. Kalau yang belum mengajar ya menelaah dokumen kurikulum temannya gitu ya, temannya yang ada di sini yang sudah mengajar. Makanya Bapak Ibu dicari dulu tuh, Bapak Ibu mencari dan menemukan dokumen kurikulum sekolah yang full gitu ya, yang lengkap. Kalau berbentuk file ya filenya itu benar-benar lengkap gitu ya, dokumen kurikulum itu. Kalau sudah dalam draft ya Bapak Ibu ya harus memegang draft dokumen kurikulum itu sekolah itu ya. Tuh, pertama itu dulu. Yang berikutnya Bapak Ibu merangkum atau mereview saja komponen apa saja yang ada di dalam dokumen kurikulum itu. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, pokoknya komponen aja. Oh, di dalam dokumen kurikulum itu ada apa saja sih di dalamnya. Poin-poin aja, poin-poin apa saja yang ada di dalam dokumen kurikulum itu. Terus kemudian Bapak Ibu yang terakhir, yang ketiga yaitu Bapak Ibu mengevaluasi. Nah, ini yang semuanya di sini sudah mengajar semua atau ada yang belum? Ada yang belum. Ada yang belum, Pak. Oke, bagi yang sudah mengajar, Bapak Ibu sekalian mengevaluasi apakah pembelajaran yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan dokumen kurikulum tadi itu. Bagi yang belum mengajar, membuat apa ya? Tadi kan nanti yang belum mengajar berarti meminjam saja, yang meminta dokumen kurikulum salah satu teman yang ada di sini, kemudian mempelajari komponennya, terus kemudian membuat satu saja modul ajar atau apa ya, pokoknya satu aja rancangan. Sekarang apa Bapak Ibu ya, modul ajar ya itu nanti. RPP itu sekarang RPM. Modul ajar Pak. Hanya pokoknya gunakan istilah sekarang, kalau itu modul ajar atau RPM yang sesuai dengan dokumen kurikulum itu ya. Bagi yang belum mengajar membuat modul yang belum mengajar membuat modul ajar sesuai dokumen kurikulum gitu ya. Yang sudah mengajar, Bapak Ibu mengevaluasi salah satu pembelajarannya atau pembelajarannya selama ini apakah sudah sesuai dengan yang diminta kurikulum itu. Bapak Ibu diminta untuk mengevaluasi saja loh ya, bukan membetulkan ya. Maksudnya mengevaluasi dirinya sendiri. Kalau memang sudah sesuai, bagian mana yang sudah sesuai. Kalau ada yang belum sesuai, bagian mana yang belum sesuai. Oh, ternyata kurikulum meminta pembelajaran itu project based learning dan berbasis masalah semua materi. Oh, ternyata Bapak Ibu dalam satu semester menerapkan PJBL hanya sekali misalnya, selebihnya ceramah atau selebihnya malah kosong nggak ngajar. Nah, itu ya misalnya gitu ya ditulis saja gitu ya. Sudah menerapkan project based learning, namun masih terbatas pada beberapa pertemuan saja. Dokumen kurikulum meminta penilaian autentik dengan kriteria tertentu. Sudah dilakukan, namun yang belum seperti apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan gitu. Baik, sudah dicatat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Bu Fitri, silakan, ada yang ditanyakan. Di unmute dulu Bu Fitri ya, audionya di unmute. Bu, audionya Bu. Jangan ngomong sendiri tuh. Bu, audionya. Bu Fitri suaranya Bu Fitri masih unmute.
Maaf Pak, agak bermasalah ini dengan laptop ini. Ya, Kebetulan saya ini mengajarnya di PAUD Pak. Jadi bagaimana saya mengangkat itu atau saya ambil sekolah lain Pak? ya sudah tidak apa-apa, PAUD aja Bu ya. Jangan-jangan di PAUD sebagai apa Bu? Guru saja atau Saya kepala sekolah Pak. ada Bu dokumen kurikulumnya? Ada kalau KSP-nya. Nah, lengkap ya, jangan sampai tidak lengkap ya. Lengkap Pak, pembahasan per setiap semester, bahkan hanya penilaiannya kami pisah. Ya, berarti kalau kepala sekolah itu masih ngajar Bu atau enggak? Kalau saya lengkap gurunya Pak, tapi untuk KSP-nya itu saya susun sendiri. Enggak, maksudnya kepala sekolah itu mengajar nggak sih sekarang? Mengajar di kelas-kelas? Kami tergantung dari gurunya Pak, kalau kurang baru kepala sekolah turun ke mengajar juga. Kalau Berarti saya bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah dan tidak mengajar, ya menilai guru yang ada di situ apakah sudah menjalankan kurikulum yang diminta gitu ya. Bagi yang guru ya menilai dirinya sendiri, bagi yang kepala sekolah menilai guru yang ada di sekolahnya, bagi yang belum mengajar ya membuat rancangan yang sesuai dengan dokumen kurikulum. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya di tanggal berapa ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya itu kayaknya setelah Lebaran itu. Jadwalnya belum di-sharing, Pak. Oh, belum. Yang setelah Lebaran gitu. Ya nanti kalau tidak salah itu setelah Lebaran. Itu kita ketemu lagi. Ya nanti ya Bapak Ibu ngerjakannya setelah Lebaran saja ya. Nah, nanti biar Lebarannya santai, nggak ada jangan sampai hari pertama Lebaran, hari kedua ngerjakan tugas, itu jangan ya. Jadi berlebaran dulu saja, atau Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas sebelum Lebaran sehingga nanti Lebaran dan seterusnya sudah tinggal Lebaran aja. Silakan diatur. Yang penting nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tugas ini, karena tugas ini nanti terkait dengan materi setelahnya, gitu. Setelah ini, karena setelah ini kita masuk pada komponen-komponen kurikulum itu dan bagaimana pengembangannya, karena mata kuliah ini juga tidak hanya mengkaji kurikulumnya tapi juga pengembangannya di era mutakhir atau kontemporer seperti ini gitu. Baik, Bapak sekalian, sudah cukup atau ada yang ditanyakan terkait materi dan sistem perkuliahannya? Masih ada kuliah lagi setelah ini? Masih Pak, masih ada. Pak. Ada Pak. Masih, ya. Ya, selamat kuliah kalau gitu ya Bu ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri Bapak Ibu ya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sekarang, ya.